Yang tiang muliakan, alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali pengajian rutin kita, masih membahas hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kalau tiang tidak khilaf, masih lanjutan hadis yang ke-19. Kita masih berada dalam hadis yang ke-19 tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa pelajaran kepada Abdullah bin Abbas, yang tatkala itu Abdullah bin Abbas gulam, masih kecil, singarninna gulam, umurnya itu 10 tahun ke bawah. Singarninna gulam, umurnya itu 10 tahun ke bawah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Abdullah bin Abbas masih gulam, masih umur 10 tahun ke bawah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya beberapa pelajaran yang telah kita sampaikan. Pelajaran yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, pasti engkau akan menemukan Allah di depanmu, maksudnya membelamu. Nah, ini pelajaran pertama. Dah jaga Allah, maka Allah pasti jaga ida. Bagaimana cara menjaga Allah? Naam, menjaga Allah maksudnya menjaga agama Allah. Ngumbe terus carantan jaga agama Allah ini. Agama Allah ini dua. Isi dari agama Allah ini dua. Dek na duit lah Pak Guru, dua. Isi si pertama perintah, isi si kedua larangan. Perintah bertauhid, larangan berbuat syirik. Perintah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan berbuat perkara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah melakukan ketaatan, larangan berbuat maksiat. Enggak ana isi agama ini di nalwi lalu perintahkan larangan, cuman lamun da perinciang ya pun nalwi. Nah, kalau ada pelungguh yang ditanya oleh orang apa isi agama, disebut dua ini, perintah, larangan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kepada kalian, jauhkan dia. Isi yang pertama ini. Apa yang aku larang, jauhkan dia. Isi pertama. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan, silahkan kerjakan semampu kalian. Isi kedua. Ya, cara Anda jaga Allah, jaga agama Allah. Jaga agama Allah maksudnya jaga perintah Allah dengan cara dikerjakan, jaga larangan Allah dengan cara ditinggalkan. Apa mau dah lamun dah jaga Allah, lamun dah jaga agama Allah, yahfazka, Allah akan menjagamu, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Lamun Allah jaga kita, aman hidup kita. Kalau Allah menjaga kita, menang kita. Ya, ini si penting. Allah menjaga kita, ini yang penting.
dan cara mendapatkannya jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Setelah itu libur itu 2 bulan deh. Sekarang kita lanjutkan. Pelajaran yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza sa'alta, apabila engkau meminta, kanak. Karena Nabi alaihi salatu wasallam ngajar kepada anak kecil Abdullah bin Abbas. Umurnya tatkala itu umurnya di bawah 10 tahun. Kanak, idza sa'alta, kalau engkau minta, fas'alillah, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan kalau mohon pertolongan, fasta'in billah, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan, jamaah sekalian, pelajaran si kedua ini, kalau minta kepada Allah, kalau mohon pertolongan kepada Allah, pelajaran yang kedua ini merupakan tafsiran ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ini dia tafsirannya. Iyyaka nasta'in itu ini dia. Idza sa'alta fas'alillah, lamun dan ngendeng tipa Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, lamun dan ngendeng pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia inti dari tauhid. Maka ini menunjukkan kepada kita para jemaah sekalian, anak kecil itu harus diajarkan tauhid dari usia kecilnya. Masih beci Abdullah bin Abbas ini umur 10 tahun ke bawah sudah diajarkan tauhid. Kanak, lamun da ngendeng timpa Allah, lamun da mohon pertolongan kepada Allah. Tauhid ini harus ditanam sejak kecil. Bahkan dikatakan oleh Jundub bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, kunna gilmanan jazawiratan. Dahulu tatkala kami masih kecil-kecil, wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami hidup bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami masih kecil-kecil hidup bersama Nabi alaihi salatu wasallam, fayu'allimuna al-iman qabla an yu'allimana al-Qur'an. Nabi SAW mengajarkan kami akidah sebelum mengajarkan kami Al-Quran. Lebih dulu diajarkan akidah sebelum belajar Al-Quran. Sebelum anak-anak itu menghafal Al-Quran, diajarkan akidah dulu oleh Nabi SAW. Maka jemaah sekalian, sila tanam dalam atin anak dah, sejak mereka usia kecil, tanamkan kepada mereka tauhid ini, akidah ini. Seperti yang tiang sampaikan tadi, meminta kepada Allah ia jadi inti tauhid. Ini dia jadi inti tauhid, ngendeng kepada Allah. Lamun dah berdoa hanya kepada Allah. Kalau minta hanya kepada Allah. Ini dia inti tauhid. Kenapa? Para ulama mengatakan, karena di antara ibadah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-du'a, doa ini. Di antara ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, doa. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau mengatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Di nara perkara yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Kenapa jemaah sekalian? Karena doa ini dia yang sangat menampakkan perbedaan antara Allah dengan makhluk. Doa ini, dalam doa ini tauna tempo, jelas-jelas tempo perbedaan antara Allah dengan makhluk. Ya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala
marah ketika kita jarang meminta kepadanya. Lamun manusia piran silih, lamun tak kuat ngenden. Allah itu marah ketika kita jarang minta kepadanya. Kalau manusia justru marahnya ketika kita sering minta. Lamun tak jarang ngendeng timpa Allah, sili Allah. Lamun tak jarang ngendeng timpa manusia, demennya lah itu. Lamun tak kuat ngendeng timpa Allah, demen Allah Subhanahu wa taala. Lamun tak kuat ngendeng timpa manusia, ni itu tahu ndik demen. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, yaghdab alaih, Allah marah kepadanya. Oleh karena itu doa ini betul-betul menampakkan perbedaan antara Allah dengan makhluk. Ya. Betul-betul ditampakkan. Karenanya jemaah sekalian, inti dari tauhid kata sebagian ulama adalah doa. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini kepada Abdullah bin Abbas. Idza sa'alta fas'alillah, lamun ngendang kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau mohon pertolongan kepada Allah. Bahkan lamun dah mampu dek dan ngendeng timpa manusia, maka lakukan dia selama anda mampu. Lagu arak kita dek ngendeng timpa manusia, ngendeng apapun arak itu ke berat gati ni. Karena ya berat, maka jaminannya juga besar. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Man yatakaffalu li." Siapa yang berani berjanji kepadaku? Para sahabat, siapa di antara kalian yang berani berjanji kepadaku, alla yas'alan nasa syai'an, dia berjanji tidak akan minta apapun kepada manusia. Ara ida bani janji ke, itu kata Nabi SAW. Janji untuk tidak minta apapun kepada manusia. Lamun nara ida bani janji, atakaffalu lahul jannah, maka aku akan berjanji dia masuk surga. Ya berat janjinya ini, makanya balasannya besar. Siapa di antara kalian yang berani menjaminkan tidak akan pernah minta apapun kepada manusia, atakaffalu lahul jannah, aku jaminkan dia masuk surga. Ada seorang sahabat namanya Thauban. Dia angkat tangan, "Ana ya Rasulullah," tiang wahai Rasul. Saya janji tidak akan minta kepada manusia. Fakana la yas'alu ahadan syai'an. Setelah dia berjanji sampai dia mati tidak pernah minta apapun kepada manusia. Subhanallah. Dan ini berat ini. Mungkin cara anda ditanya yang tolong. Arak doang butuh, tak Pak Guru? Ada saja butuh kita. Butuh lek tetangga, butuh lek, subhanallah. Makanya luar biasa jaminan dari Nabi SAW. Siapa yang berani menjamin untukku tidak akan minta kepada manusia syai'an. Singarnian syai'an itu apapun, atakaffalu lahul jannah, maka aku akan jaminkan baginya syurga. Ada seorang sahabat berhasil, dia Thauban namanya ya. Yang diminta oleh Nabi SAW, kita jangan minta kepada manusia. Lagu lamun arak dengan nyade idat, padahal dia dah minta, terima ya. Terima jemaah sekalian. Pas ida misalkan ida merikik Honda anda, tahu-tahu arak dengan tiang tolong ida merikik, dia terima atau tidak? Terima dia. Yang penting yang diminta oleh Nabi SAW, siapa yang berani menjaminkan untukku tidak minta apapun kepada manusia, dia yang tidak minta. Kalau dikasih tanpa minta, baru dia terima ke? Silahkan terima.
Ya, makanya yang katakan tadi, kalau bisa pelungguh tidak meminta apapun kepada manusia, kalau bisa, maka itu derajat yang sangat luar biasa. Kemudian pelajaran berikutnya yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada anak kecil itu, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, bahwasanya umat, maksudnya umat manusia, lawi ijtama'at, seandainya mereka berkumpul, seandainya selapuk manusia berkumpul, ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan suatu manfaat. Seandainya selapuk manusia kumpul untuk nyade ida sopuk manfaat, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikanmu manfaat apapun, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali manfaat yang telah Allah catatkan untukmu. Ya. Sebaliknya, wa ini jitama'u, seandainya semua manusia berkumpul, ala an yadurruka bi syai'in, untuk memudaratkanmu, untuk membahayakanmu, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa membahayakanmu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali dengan bahaya yang telah Allah catatkan untukmu. Luar biasa susunan hadis Nabi SAW. Setelah Nabi SAW mengatakan, lamun da ngendang kepada siapa? Allah. Lamun da mohon pertolongan kepada siapa? Allah. Kenapa kita itu mintanya hanya kepada Allah, mohon pertolongannya hanya kepada Allah? Kenapa? Karena manusia tidak bisa memberikan kita manfaat apapun kecuali yang telah Allah catatkan untuk kita. Manusia tidak bisa memberikan kita mudarat apapun kecuali mudarat yang telah Allah catatkan untuk kita. Ya. Seandainya ada di antara kita dicatat rizkinya, dia akan makan beras 1 ton selama hidup misalkan. Dicatat oleh Allah, dia akan makan beras 1 ton selama hidup, baru setelah itu meninggal dunia. Kira-kira bisa tidak manusia ini, mereka ingin memberikan tambahan 1 kintal supaya kita bisa makannya 1 ton 1 kintal? Bau ki? Yang Allah catat 1 ton. Ya. Yang Allah catat untuk kita misalkan 1 ton. Setelah ngaken nasi 1 ton akan meninggal dunia. Seandainya selapuk manusia kumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, tambahan 1 kintal, lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allah laka, mereka tidak akan bisa memberikanmu manfaat apapun kecuali yang sudah Allah catatkan itu. Sebaliknya jemaah sekalian, seandainya Allah mencatatkan untuk kita bahwa rizki kita 1 ton beras, kemudian manusia selapuknya kumpul untuk menguranginya 1 kintal saja dikurangi, bau ki? Ya. Akhirnya ada siwak kintal mau tengahkan, padahal catatannya berapa? 1 ton. Bisa tidak? Tidak bisa. Ya. Subhanallah. Maka kalau kita lihat seperti ini jamaah sekalian, yang timpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan hanya Allah yang menurunkan mudarat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, rufi'atil aqlam, pena takdir, pena takdir, wajab itu sudah diangkat, wajab fatis suhub, dan lembaran-lembaran takdir juga sudah kering. Jadi ini sudah tetap apa yang Allah catatkan itu yang akan kita dapatkan, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Hakim, Nabi SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, ta'arrab ilallahi firraha, kenalilah Allah tatkala engkau dalam keadaan lapang.
Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalimu ketika engkau dalam keadaan sulit. Nah, ini pelajaran penting ini. Dah kenal timpa Allah tatkala keadaan dah lapang. Apa keadaan lapang? Ida sehat, ida murah rizki, ida aman. Kenal kepada Allah tatkala itu. Ya. Kalau kita kenal kepada Allah tatkala kita sehat, tatkala rizki murah, tatkala kondisi aman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenal kita, maksudnya menolong kita tatkala kita dalam keadaan sulit. Ini dipesan secara khusus oleh Nabi SAW, karena manusia ini biasanya tatkala lapang lupa. Didengar oke? Ya, makanya dulu Ustaz Al-Fadil, Ustaz Fauzi At-Tahar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kecelakaan lalu lintas itu sering terjadi di jalan tol. Di jalan tol itu tahu sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Adapun jalan yang belok-belok jarang terjadi kecelakaan. Ya. Lek sembalun jamaah sekalian, jalan timpa sembalun jarang tabrakan. Siluwe no mobil terik. Ya siluwe. Ya. Motor urak, mobil urak, ya siluwe. Jalan sembalun. Lagu lamun tabrakan ya jarang. Lagu lamun lurung no los. Ya girang lagu tabrakan. Kenapa? Karena ketika jalan itu los, ketika keadaan kita mudah, girang terlupa lale. Lamun lurung nolos, kadang nyupir sambil ngantuk kita. Lagu lamun lurung gede lah. Waspada kita. Waspada. Jadi maksud tiang, kenapa dipesan secara khusus oleh Nabi SAW, kenallah kepada Allah dalam keadaan lapang, maka Allah mengenalmu dalam keadaan sulit. Karena biasanya tabiatnya sebagai manusia, tatkala sehat, tatkala rizki lancar, tatkala aman, sering terlupa. Pirantai ingat, pas jentrong aja turun, bro, ingat. Pas sakit, bro, ingat. Pas keadaan genting, bro, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu ini masih bagus, ini masih bagus. Para ulama mengatakan manusia yang ingat kepada Allah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada orang yang ingat kepada Allah tatkala keadaan lapang, serta ingat kepada Allah tatkala keadaan sulit. Semua keadaan dia ingat kepada Allah. Ini nomor 1 ini. Tatkala sehat ingat kepada Allah, tatkala sakit ingat kepada Allah. Rizki lancar ingat kepada Allah, rizki kurang lancar ingat kepada Allah. Kondisi aman ingat kepada Allah, kondisi ketakutan ingat kepada Allah. Ini luar biasa. Yang pertama. Manusia yang kedua ingat kepada Allah tatkala sulit saja. Lagu tatkala lapang aja lupa. Ya. Ada yang seperti ini. Lagu ini masih bagus, ini masih mending lah. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, musibatun tuqarribuka ilallah, musibah yang Allah turunkan, maksudnya keadaan sulit. Keadaan sulit yang Allah timpakan kepada engkau, tuqarribuka ilallah, kemudian membuatmu dekat kepada Allah, khairun min ni'matin tunsika minhu, lebih baik daripada nikmat keadaan lapang yang membuat engkau lupa kepada Allah. Jadi harap memang sebagian dengan ulah doang persulit hidupnya baru dia ingat. Ada memang sebagian orang seperti itu. Lamun gen lapang-lapang terus ya, gen lupa-lupa terus sudah. Tetapi ketika dipersulit hidupnya baru dia ingat, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kemudian tayak salat berjamaah dan seterusnya. Lagu ini masih mending. Si parah jamaah sekalian golongan yang ketiga, dalam keadaan lapang lupa kepada Allah, dalam keadaan sempit masih lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir, innal halakata kullal halakati
Sesungguhnya kecelakaan yang paling besar, kebinasaan yang paling besar, an ta'mala sayyi'at fi zamanil bala, engkau tetap berbuat maksiat padahal sedang dalam keadaan kesulitan. Ini kecelakaan paling celaka. Menunjukkan ada manusia tetap lupa kepada Allah padahal keadaan sulit. Kalau ada orang yang seperti ini, kena dia dengan ucapan An-Nu'man bin Bashir, innal halakata kullal halakah, kecelakaan si paling celaka, kebinasaan si paling binasa, antakmala sayyiat, ita tetap nggawe perbuatan salah fi zamanil bala, padahal bala, ujian, cobaan, kesulitan sedang diturunkan oleh Allah. Kecelakaan paling celaka. Ya. Beta berusaha masuk golongan yang pertama, ingat kepada Allah dalam keadaan lapang, dan juga ingat kepada Allah dalam keadaan sempit. Ya. Urutan si kedua kanca si ketelu usaha yang dindik masuk jemaah sekalian. Ya, jangan masuk ke sana. Baik. Dan kesulitan yang paling besar yang kita harapkan Allah mengingat kita saat itu, disebutkan oleh para ulama di sini, adalah kesulitan pada hari kiamat. Kesulitan pada hari kiamat. Maka ingat kepada Allah tatkala keadaan lapang, Allah ingat kepada kita dalam keadaan sulit, terutama kesulitan nanti pada hari kiamat. Al jaza' min jinsil amal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka, apa yang Allah catatkan untuk tidak menimpamu, apa yang Allah catat untuk tidak menimpamu, lam yakun liyusibaka, maka tidak mungkin menimpamu. Wa ma asabaka, dan apa yang Allah catat untuk menimpamu, lam yakun liyukhti'aka, maka tidak mungkin meleset darimu. Nah, ini berkaitan dengan takdir lagi. Kata para ulama, kenapa Nabi SAW mengajarkan ini kepada Abdullah bin Abbas padahal masih kecil? Beliau ingin mendidik Abdullah bin Abbas untuk menjadi anak yang pemberani. Di antara sebab untuk menjadi berani itu, jemaah sekalian, beriman terhadap takdir. Dan yakin apa yang Allah catatkan untuk nimpa kita pasti akan menimpa kita, tidak mungkin meleset. Dan apa yang Allah catatkan tidak menimpa kita, bagaimanapun manusia ingin menimpakannya maka tidak akan bisa. Lamun nangene keyakinan saja insyaallah berani dah. Ya. Maka dari sini para ulama mengatakan dianjurkan untuk mendidik anak menjadi pemberani, karena Nabi SAW mendidik Abdullah bin Abbas dengan cara seperti ini supaya jadi pemberani. Ya, apalagi di zaman tainlah anak-anak ini sudah penakutnya luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara tontonan. Ya. Tontonan film-film sela, film-film hantu. Sampai tama WC kadang dia nebani sebagian anak. Pernah yang sampaikan kepada pelungguh, ada salah seorang jamaah, beliau sudah umuran 50 tahun bahkan sekitaran itu. Asal beliau dengar pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, 1 minggu beliau harus ditemani masuk kamar mandi. Kata beliau, dek tiang saja iya, tahu pern saja, dek tiang saja iya, kata beliau. Yang penting tiang mendengarkan pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, macam-macam datang pikiran ini, macam-macam katanya. La ilaha illallah. Sampai untuk masuk kamar mandi 1 minggu setelah pengumuman harus datang ketin doang sama anak beliau. Ya. Subhanallah. Jadi orang Islam itu harus syuja', harus berani. Dia harus punya keberanian. Ya, dididik dari kecil. Angkatlah munda kita, sahabat Nabi SAW, sejak mereka kecil itu beraninya luar biasa. Pernah kita sampaikan kisah perang Uhud.
Nabi SAW tatkala berangkat perang Uhud, di tengah jalan beliau menghentikan pasukan. Untuk apa? Untuk meriksa pasukan. Di tengah jalan beliau cek pasukan. Ternyata di tengah pasukan ada beberapa anak kecil, mereka nyebuk-nyebuk, sembunyi-sembunyi ikut dalam pasukan itu. Mereka ingin berangkat perang, padahal mereka belum cukup umur. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ule, pulang sana, kalian belum cukup umur. Ada satu anak kecil namanya Rafi' bin Khadij. Ini sudah sering kita sampaikan. Rafi' bin Khadij ini dia mengatakan, ya Rasulullah, meskipun umur saya masih kecil, tolong izinkan saya ikut perang. Kenapa? Karena meskipun saya kecil, saya pandai dan hebat sekali memanah. Hebat tiang mana, wahai Rasul? Butuh hangda tiang bare. Angka dendek sorong tiang ule, wahai Rasul. Meskipun umur tiang masih kecil, izinkan, saya hebat memanah. Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, betul dia hebat? Betul, wahai Rasul. Dan tes beyakah? Dari 10 tembakan, seandainya ada yang tidak kena, satu saja yang tidak kena, siwak kena. Hebat ya. Kata Nabi SAW, kalau begitu silahkan. Melihat itu ada anak kecil yang lain. Ya. Ada anak kecil yang lain, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak terima dia diizinkan, saya tidak. Padahal gen lalu perang, gen saling semati di medan perang. Beraninya anak itu. Saya tidak terima, kenapa Rafi' diizinkan, saya tidak? Kata Nabi SAW, saya mengizinkan dia karena menurut sahabat-sahabat yang senior ini, Rafi' bin Khadij ini ya hebat mana, makanya saya izinkan. Kalau engkau apa kehebatanmu? Apa kata anak tersebut? Ya Rasulullah, meskipun Rafi' bin Khadij ini hebat memanah, lagu lamun nepekokan kanca tiang kalah doangnya. Ya. Kalau dia gulat dengan saya, kalah terus dia. Kalau dia gulat, lamun dia dah percaya, adu kami wahai Rasul. Betul, dalam sebagian riwayat, fayatasara'an, maka mereka pun duel, begulat. Dites oleh, tentu menang dia. Apa kata Nabi SAW? Kalau begitu ikut. Maksud, lihat bagaimana para sahabat dulu, anak kecil, padahal di medan perang itu apa yang akan mereka hadapi? Perang di zaman Nabi SAW, dia pada mana perang di zaman ini? Perang zaman ini kan saling tembak dari jarak jauh. Perang di zaman Nabi, pedang bedait kanca pedang, saling rantek. Tapi lihat anak ini. Bahkan disebutkan dalam sebagian kitab sejarah, sampai ada seorang anak nyebuk-nyebuk dia ikut dalam pasukan itu. Anak ini kecil, si angkun kecilnya, si angkun kodeknya jemaah sekalian, sampai pedangnya lebih besar dari tubuhnya. Dia nak mau ngangkat dia, pedang ngorosnya doang. Lagu semangatnya ini kendaitan oleh Nabi SAW. Ketika dia ditemukan oleh, nangis dia ketika disuruh pulang. Jadi harus tanamkan sifat syaja'ah ni, berani. Dia tidak takut-takuti anak teh. Dia tidak sugol kelembau na situ selak barang. Takut jadinya anak ini. Pertama akidah sudah rusak jadinya, kemudian jadi penakut. Ya. Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, ingat wahai anak kecil, apa yang Allah catat untuk menimpamu maka tidak mungkin meleset, bagaimanapun engkau sembunyi. Contoh misalkan, mati itu, kematian itu pasti atau tidak? Pasti. Yang namanya kematian pasti sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada pasti akan kena oleh kematian, meskipun kalian sembunyi di dalam benteng-benteng yang kokoh. Apa yang Allah catatkan untuk mengenai kita tidak mungkin meleset. Sebaliknya, apa yang Allah catatkan tidak mengenai kita, maka tidak mungkin mengenai kita. Kalau seperti ini keyakinan kita,
berani. Ya. Balagu bukan berarti tidak menjalankan sebab, jemaah sekalian, tetap sesebab. Ya, tetap sebab. Cuma gara-gara ini tayak ida motor ngebut-ngebut terus dengan helm. Apa yang Allah catatkan itu yang akan terjadi. Kalau Allah catatkan saya tidak tabrakan, tidak mungkin tabrakan, ngebut-ngebut. Bukan berarti tetap ikhtiar jalan. Tetap ikhtiar jalan. Ya, takdir tidak bertentangan dengan ikhtiar. Selanjutnya, Nabi SAW mengatakan, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya an-nasra, kemenangan, ma'as sabri, kemenangan itu bersama kesabaran. Artinya lamun da sabar insyaallah kita menang. Lamun da sabar insyaallah kita menang. Kemenangan yang paling besar adalah surga. Kemenangan yang paling besar adalah surga. Maka bersabarlah di dunia ini. Bersabar dalam apa? Bersabar melakukan ketaatan, bersabar meninggalkan kemaksiatan, dan bersabar menerima cobaan. Sebagaimana yang perlu gue ketahui, sabar itu terbagi 3. Sabar jalanan perintah, sabar ninggalan larangan, sabar nerima cobaan. Lamun dah sabar li dunia ini dengan 3 kesabaran ini, menang ida insyaallah. Apa bentuk kemenangannya? Insyaallah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula dengan hal-hal lainnya. Semuanya itu butuh kesabaran. Contoh misalkan lamun dah milih menang dalam masalah ilmu. Apa bentuk menang dalam masalah ilmu? Menang dalam masalah ilmu itu dapat ilmu yang banyak. Berarti ida butuh sabar nuntut ilmu. Namun dia sabar nuntut ilmu, dia tegen menang. Ya, tidak akan dapat ilmu yang banyak. Sabar. Ya. Dalam segala hal, Allah sudah catatkan bahwasanya kemenangan itu diiringi oleh kesabaran. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Wa anna al-faraja ma'al karbi. Dan bahwasanya al-faraj, jalan keluar dari masalah. Ketahuilah jalan keluar dari masalah ma'al karbi, ketika masalah itu sudah sangat-sangat besar. Kata sebagian ulama, di antara tanda datangnya jalan keluar atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala, misalkan kita mau cobaan, kita mau ujian. Dari mana kita tahu pertolongan Allah akan datang? Ketika kita sudah merasa tidak mampu lagi dengan cobaan ini. Ketika kita merasa sudah tidak mampu lagi, tatkala itu jamaah sekalian, rombok sabar dan sekedik doang untuk menyambut datangnya pertolongan Allah dan jalan keluar dari Allah. Dari mana ulama kita mengambil kesimpulan ini? Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu Astagfirullah. Apa bunyi ayat Ustaz? Hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Belum lihat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian menyangka akan masuk surga begitu saja? Nganggap dah diri dagin langsungan kita masuk surga. Padahal kalian belum mendapatkan cobaan seperti orang-orang sebelum kalian. Bagaimana cobaan orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa wad dharra. Mereka ditimpa kesulitan, kesusahan. Si angkun sulitnya jemaah sekalian, wazulzilu, sampai mereka itu merasa digoncang oleh kesulitan itu. Ya, seolah-olah mereka merasa marak gempa ujian ini. Hati mereka ini goncang, si angkun hebatnya. Dan lebih dahsyat lagi, hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Sampai Rasul pada saat itu dan orang-orang yang beriman mengatakan,
kapan pertolongan Allah ini akan datang. Si angkun belekna cobaanmu. Sampai Rasul yang sangat sabar mentok sabarnya pada saat itu. Apa kata Rasul? Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah ini? Kalau Rasul saja berkata seperti itu, manusia yang sangat sabar, apalagi selain Rasul. Ketika mereka sudah merasa sudah tidak mampu lagi, apa jawaban Allah di akhir ayat? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah sudah dekat. Pertolongan Allah sudah dekat. Dari sini para ulama mengatakan, tatkala kita mau cobaan, mau ujian, kemudian sudah sampai puncak, sudah merasa tidak tersanggup, wah ini buat cara, tetapi cobaan ini masih berat, dah rombok sabar dah sekedik doang. Kenapa? Karena saat itu pertolongan Allah sudah dekat. Cuman ngerombok sabar karing sekedik ini tahu sulit, nah. Ya. Misal arak dengan sakit lumayan berat sakitnya, berobat sana, berobat sini, berobat dokter sana, dokter sini, belum saja Allah berikan kesembuhan, akhirnya merasa sudah tidak sanggup. Sebenarnya ketika dia merasa sudah tidak sanggup, dekat sudah pertolongan ini, cuman dia tidak mau menambah sabarnya. Akhirnya apa? Lalu timpa dukun, berobat ke dukun. Padahal dia rombok sedikit sabarnya, ya. Pertolongan Allah sudah dekat. Tetapi dia tidak mau tambah. Akhirnya lalu timpa dukun. Setelah berobat timpa dukun, apa kata dia? Nah, nengkajak sehat tiang sudah. Padahal meskipun dia tidak pergi ke dukun, insya Allah dia akan sembuh. Tetapi dia tidak mau nambah sabarnya. Ya, dia tidak mau nambah sabarnya. Subhanallah. Dia tahu berat nambah sabar sekedik ini. Ya, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah tatkala cobaan sudah terasa berat, nasrallahi qarib. Saat itu pertolongan Allah sudah dekat. Allah tidak mengatakan pertolongan Allah sudah datang, tidak. Pertolongan Allah sudah dekat. Singarninna sudah dekat ini sudah sampai atau belum? Belum, makanya rombok sabar dah sekedik. Nunggu dia sampai, tinggal sebentar. Rombok sabar sekedik. Ala inna nasrallahi qarib. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bayangkan hidup dunia, hidup dunia ini jamaah sekalian, tidak ada yang namanya nikmat abadi, tidak ada yang namanya kesulitan abadi. Dunia ngumbe-ngumbe mewah hidup dengan pernah dia mengalami kesulitan, ya. Dengan si paling sugi wah dia nangis, nangis, ya. Dengan si paling sehat wah dia sakit, wah sakit, ya. Dengan si paling dere wah dia lere, ya. Seandainya arak dengan si paling miskin, kira-kira pernah tidak dia tertawa? Pernah, minimal menertawakan dirinya, minimal, ya. Ngelirin diri, minimal. Maksud tiang dunia ini jamaah sekalian, kata para ulama, tidak ada kenikmatan yang abadi dan tidak ada kesulitan yang abadi. Ya dunia, anna ma'al usri yusra. Lamun dah mau sulit, maka genda mau mudah bare. Lamun dah mau mudah, genda datang kesulitan lo. Itulah dunia. Ya. Itulah dunia. Contoh misalkan ida hidup berumah tangga kanca selina ada. Dek dah bau gen berharap. Dek dah gen bersual seumur hidup kanca dek dah bau. Pasti ada doang. Ya. Tiang tadi dengarkan ceramahnya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak beliau menceritakan tentang Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kata beliau, saya pernah duduk bersama Syekh bin Baz, kemudian beberapa orang. Tiba-tiba Syekh bin Baz ditelepon.
oleh seorang laki-laki. Syekh Abdul Razak mengatakan sepertinya laki-laki itu masih bajang, lagu baru bercerai. Ia baru nikah, lagu di naswi nikah, cerai. Nelpon laki-laki itu. Kemudian di telepon itu dia mengeluhkan mantan istrinya. Ya, bercerita macam-macam sudah. Ya, macam-macam tentang mantan istrinya, begini. Apa kata Syekh Abdul Razak? Syekh bin Baz mengucapkan satu kalimat, beliau ulangi 3 kali, kalimat yang sangat indah. 3 kali beliau ulangi kalimat yang sama itu. Apa kata beliau? Ya bunayya, anak, kanak. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan sepertinya itu masih muda orang yang nelpon. Ya bunayya, wahai anakku. Beliau panggil anakku padahal bukan anak beliau tapi Rahmat. Apa kata beliau? Ma fid dunya hur'in. Tidak ada yang namanya bidadari di dunia. Tidak ada yang namanya bidadari di dunia. Tidak ada yang namanya bidadari di dunia. 3 kali diulangi oleh Syekh bin Baz. Maksudnya apa? Ngumbe-ngumbe solehahnya perempuan tetap kita bersual doang. Kenapa? Karena dia bukan bidadari. Lamun damele dia bersual, laun lek surga insyaallah. Laun lek surga, bidadari kalau di surga. Lamun lek dunia aja ngumbe-ngumbe jamaah sekalian. Makanya Syekh bin Baz subhanallah beliau mengatakan, "Ma fid dunya huruin." Wahai anakku, tidak ada bidadari di dunia ini, tidak ada. Selama engkau masih hidup mau doang tak bersual. Rumah tangga siapa yang paling bagus daripada rumah tangga Nabi alaihi salatu wasallam? Lagu wah piring belak balin Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis yang sangat masyhur. Dipecahkan piring oleh salah seorang istri Nabi karena cemburu rumah tangga Nabi alaihi salatu wasallam. Itu kehidupan dunia, wa anna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, ada kemudahan. Dek tai ini gen sulit terus, dek tai ini gen bagus terus. Los terus. Ya. Di mana tempat kemudahan seterusnya? Di surga. Di mana tempat kesulitan seterusnya? Di neraka. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dia sedikit pelajaran dari Nabi alaihissalam, atau sedikit yang bisa kita ambil dari sabda Nabi alaihissalam yang beliau sampaikan kepada Abdullah bin Abbas. Tiang yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang perlu ingin tanyakan, tiang persilahkan selesai azan kalau ada.
Ada yang perlu ingin tanyakan? Tidak ada? Sila. Yang kedua masalah tentang apa bedanya antara tentang meminta tolong dengan meminta bantuan dari situ syariat. Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Hadis tadi, idza sa'alta fas'alillah, kalau minta tolong, kalau meminta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah. Bagaimana dengan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya, tatkala kita ngendang tolong dalam urusan yang baik. Minta tolong kepada selain Allah, kepada manusia, itu tidak dilarang selama terpenuhi syaratnya. Ya. Yang kita bicarakan tadi itu adalah derajat si paling tinggi, yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi itu adalah ketika seseorang itu selalu minta tolongnya kepada Allah. Bahkan sampai Nabi SAW dalam riwayat yang dibawakan di sini, ya, beliau mengatakan, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu, hendaklah seseorang dari kalian minta kebutuhannya hanya kepada Tuhannya, hatta yas'alahul milha, bahkan garam pun minta kepada Allah. Ini tingkat paling tinggi, makanya yang katakan sulit ini, sulit. Kemudian juga dikatakan oleh Auf bin Malik, apa kata Auf bin Malik? Ini sahabat Nabi SAW. Falaqad ra'aitu, di zaman Nabi SAW sungguh saya melihat sahabat. Kana ba'du ulaikan nafar yaskutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyah. Di zaman Nabi SAW saya melihat ada seorang sahabat cambuknya jatuh. Tatkala dia sedang berada di atas ontanya, pecutnya, cambuknya jatuh. Tidak mau dia nyuruh orang di bawah mengatakan tolong ambilkan, gak mau. Turun dia, ambil, baru dia naik lagi. Ini derajat kummal, al-muwahhidun al-kummal. Ini derajat ahli tauhid si sempurna. Ya sulit. Ya. Bukan berarti ngendang tulung kepada manusia tidak boleh. Boleh, selama terpenuhi syarat. Di antara syaratnya adalah manusia itu masih hidup. Lamun manusia itu sudah meninggal dunia, ngendang tulung apa ini? Syirik. Manusia itu masih hidup. Syarat yang kedua, yang kita minta darinya sesuatu yang dia mampu. Meskipun dia masih hidup, lagu ida ngendeng sesuatu yang dia tidak mampu, syirik. Contoh datang kepada Ustadz rombo umur tiang. Ini ya syirik ini. Baik. Jadi bukan berarti tidak boleh minta kepada manusia, boleh. Cuman derajat si paling tinggi, makanya balasannya luar biasa. Atakaffalu lahul jannah, aku jaminkan baginya surga. Ya, wallahu taala a'lam wa a'lam. Sila. Kenapa? Apakah doa bisa mengubah takdir? Baik.
dalam doa kita sering minta perlindungan dari takdir yang buruk. Ya. Apakah doa itu bisa merubah takdir? Ada satu hadis, dalam hadis itu dikatakan la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Lalu apakah doa itu bisa menolak takdir? Sebagian ulama menyebutkan, ulama beda pendapat di dalam menjelaskan masalah ini. Sebagian ulama mengatakan iya, bisa merubah takdir yang dicatat oleh malaikat. Ya. Karena ada juga catatan takdir yang di tangan malaikat. Catatan takdir yang ada di tangan malaikat ada. Yang bisa berubah itu adalah catatan takdir siara di tangan malaikat. Adapun catatan takdir yang ada di buku besarnya Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Itu maksud dari hadis ini menurut sebagian ulama. Bahwasanya doa itu bisa merubah takdir, maksudnya adalah yang di tangan malaikat. Lamun siliara li Lauhul Mahfuz itu tidak akan berubah. Jelas ini? Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah ya, doa bisa merubah takdir. Doa itu sendiri sudah ditakdirkan. Doa itu sendiri sudah ditakdirkan menurut sebagian ulama. Contoh, ya, digambarkan oleh sebagian ulama, misalkan ada orang misalkan di catatan takdirnya itu, ini permisalan dari para ulama, kita tidak tahu catatan takdir, cuma gambaran saja. Kata sebagian ulama, ada seseorang itu di catatan takdirnya dia akan ditabrak mobil, tetapi gara-gara dia berdoa, di catatan takdirnya, tetapi gara-gara dia berdoa akhirnya tidak ditabrak mobil. Jadi doanya itu sendiri sudah tercatat. Ya, sudah tercatat. Merubah takdir dengan takdir begitu. Paham ini? Ya agak sulit ini. Ya. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik. Silakan. Pada umumnya manusia jika hajatnya tidak sampai, ada saja ganjalan di hati. Pertanyaan, apakah ini hanya sebatas tabiat manusia atau keliru dalam kata? Manusia lamun tidak kesampaian hajatnya, ada ganjelan dalam hatinya, kecewalah. Ya. Apakah ini tabiat manusia ataukah bagaimana? Ya, ini sudah menjadi tabiat manusia, cuman pelunggu harus paham, tidak semua tabiat itu dipelihara. Tidak semua tabiat itu dipelihara. Di antara tabiat manusia marah. Sifat manusia itu bisa marah. Lalu marah ini kita pelihara atau kita redam dia? Redam. Ya. Arak ke dengan dek nawasili. Dek narak dengan dek nawasili. Kenapa? Karena sili itu, marah itu salah satu sifat manusia, tetapi tidak boleh dipelihara. Sekedik-kedik marah, sifatku ini katanya. Ya, dendek dah girang lalu sili, dendek nasihatin sifatku ini. Tabiat itu tidak semua tabiat manusia itu dipelihara, tidak. Begitu pula dengan kecewa ini. Makanya kata para ulama, kenapa diizinkan tidak bertegur sapa selama 3 hari? Lebih dari 3 hari tidak boleh. Lamun ida besual kanca batur bisnis dah, misalkan ida besual kanca tetangga anda gara-gara urusan dunia, boleh tidak tegur sapa berapa hari? 3 hari. Kata para ulama, kenapa diizinkan 3 hari? Kenapa tidak usah diizinkan saja? Kenapa diizinkan? Kata para ulama, karena manusia punya sifat kecewa. Batur bisnis tani puitan dek kita kecewa. Kecewa. Sifat manusia ini. Cuman kecewa karena urusan dunia itu paling lama telu jelo. Dendek kecewa sampai 1 minggu. Dunia ini terlalu hina kalau kita kecewa sampai 1 minggu.
Jadi maksud tiang adalah itu tabiat, cuman tidak semua tabiat itu dipelihara. Wallahu taala a'lam. Taib sepertinya itu dia. Yang endang maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.